Halo Rider, balik lagi di Excellent Motor Master Indonesia. Jadi kesempatan kali ini ketemu lagi dengan gue Yogi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Dan sesuai dengan judul, pembahasan kali ini adalah tentang jenis-jenis suspensi atau shock breaker sesuai dengan nanti yang di judul ya. Dan sebenarnya gue udah pernah bahas kayaknya ya, nggak tahu di channel ini atau di channel yang lain. Yang pasti gue akan sedikit mengulas lagi lah ya kalau misalkan gue udah pernah bahas. Kalau sorry kalau lupa karena gue ada di beberapa channel. Dan tentang jenis-jenis suspensi atau shock breaker motor terutama karena kita ya Excellent Motor Indonesia itu spesialisasinya di suspensi atau shock breaker motor ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama mungkin kita ulas sedikit ya atau sekilas tentang apa itu shock breaker sih sebenarnya. Jadi shock breaker atau dikenal juga dengan istilah suspensi ini adalah perangkat ya atau komponen yang berfungsi untuk menyerap guncangan pada saat motor itu melaju, terutama pada saat di jalan yang tidak cukup rata ya. Jadi kita bisa bayangkan jika motor ini tidak dilengkapi dengan suspensi ini ya, setiap lubang atau apa namanya gundukan jalan ya itu akan terasa langsung di tubuh kita ya sebagai pengendara yang membuat perjalanan pastinya nggak nyaman. Nah, jadi fungsi utama shock breaker atau suspensi pada sepeda motor adalah untuk satu menjaga kestabilan dan juga yang kedua adalah kenyamanan berkendara. Ya, dengan cara menyerap guncangan dan juga getaran dari permukaan jalan ya, terutama kalau jalannya nggak cukup rata atau nggak cukup mulus. Nah, shock breaker ini juga membantu kita menjaga kontak roda dengan jalanan dan memastikan pengendara motor lebih optimal. Nah, jadi seperti itu ya tentang fungsi dari suspensi atau shock breaker motor. Ini nggak cuma di motor aja, sepeda motor aja, teman di mobil juga sama ya, kendaraan-kendaraan yang bergerak tuh sudah pakai suspensi saat ini. Nah, jadi ada berapa banyak sih jenis-jenis suspensi yang tersedia di pasaran ya dan digunakan terutama oleh pabrikan-pabrikan kendaraan. Nah, karena suspensi ini adalah satu komponen yang cukup penting, sekarang nggak cuma pabrikan original dari kendaraan tersebut, cuma produk aftermarket seperti S-Line itu juga mengeluarkan berbagai jenis suspensi ya untuk berbagai tipe jenis sepeda motor. Nah, ada berapa banyak sih jenisnya sebenarnya? Yang pertama, kalau misalnya kita berbicara tentang suspensi atau shock breaker motor, secara umum kita bagi dua tipe dulu. Yang pertama adalah shock breaker depan, ya. Yang kedua adalah shock breaker belakang. Nah, untuk shock breaker depan ini, ya ini bisa jadi menjadi garda paling depan dalam meredam guncangan dari jalan darat. Karena kan ketika kita mengendarai, yang paling kena dulu adalah ban depan dan suspensi depan ini akan menyerap guncangan tersebut. Ya, jadi yang paling utama di suspensi depan. Nah, ada beberapa jenis suspensi depan itu. Yang pertama, ya, yang sering kali dipakai adalah jenis suspensi teleskopik. Nah, shock breaker atau suspensi teleskopik ini merupakan jenis suspensi yang bisa dibilang paling banyak ya digunakan pada sepeda motor terutama di Indonesia. Ya, sesuai dengan namanya, shock breaker ini bekerja dengan cara memperpanjang dan memperpendek seperti teleskop ya ketika dia terkena guncangan. Nah, ini biasanya terdiri dari dua tabung, yaitu tabung luar ya outer tube dan tabung dalam atau inner tube yang bergerak saling mengunci satu sama lain. Nah, suspensi jenis ini tentu punya kelebihan dan juga kekurangan. Ya, kelebihan utamanya adalah shock breaker teleskopik dengan desainnya yang cukup sederhana sebenarnya dan mudah untuk dirawat. Jadi perawatan terbilang cukup mudah dibandingkan jenis suspensi yang lain ya. Dan juga biaya produksinya cenderung relatif lebih rendah. Jadi memang ini sangat disukai oleh pabrikan tentunya dengan kos produksi cukup rendah. Kita sudah dapat jenis suspensi yang sebenarnya cukup baik untuk digunakan di sepeda motor. Terutama ini perawatannya mudah sehingga dari sisi produsen kos produksinya murah, dari sisi konsumen perawatannya juga cukup murah ya. Kalau dari sisi penggunaan suspensi atau breaker teleskopik ini biasanya umumnya digunakan pada motor-motor kayak motor bebek, motor matic juga ada yang masih pakai, dan juga motor dengan kapasitas mesin yang bisa dibilang dari kecil sampai menengah ya, mungkin di 110 sampai 150 mungkin masih banyak yang pakai ya. Kalau 250 mungkin sudah beberapa yang sudah tidak menggunakan jenis suspensi tersebut ya, atau 150 juga mungkin sudah ada yang lainnya. Apa sih? Yang kedua itu adalah ini, inverted atau shock breaker upside down. Ya, jadi
shock breaker inverted ini atau upside down ini ya USD ya adalah jenis suspensi yang umumnya ditemukan pada motor yang lebih tinggi ya kayak motor sport yang bisa dibilang motor-motor kelas menengah hingga motor-motor kelas tinggi ya. Berbeda dengan teleskopik, tabung yang lebih besar berada di dalam atau di bagian bawah, sedangkan tabung yang lebih kecil berada di bagian atas ya. Nah, desain ini memberikan stabilitas yang lebih baik ya dan distribusi beban yang lebih merata. Ada kelebihannya, tentu ada kekurangannya. Ya, kelebihan utamanya ya shock breaker inverted ini dalam kemampuannya dalam meningkatkan ya stabilitas dan juga handling motor yang lebih baik, terutama saat berkendara dengan kecepatan yang cukup tinggi. Makanya ini dipakai di motor-motor sport, ya. Dan juga mungkin medan-medan yang lebih menantang, ya. Namun tentu ada harga, ada rupa, ya. Harganya ini lebih mahal dan juga perawatannya lebih kompleks biasanya. Sehingga ketika ingin perawatan biasanya user harus ke mekanik yang sudah cukup ahli ya. Dan penggunaan pada motor shock breaker inverted ini banyak digunakan untuk kebutuhan balap juga sebenarnya ya. Jadi nggak cuma untuk daily atau daily racing, cuman untuk kebutuhan full race atau balapan ini juga banyak dipakai jenis suspensi ini ya. Jadi emang ini shock breaker yang biasanya dipakai di motor-motor menengah atau premium lah ya, mahal-mahal mungkin ya 250 cc ke atas untuk yang kebutuhan umum ya itu sudah banyak dipakai. Ya, bahkan mungkin sekarang motor-motor yang 150 cc sudah banyak yang pakai ya. Bahkan sekarang produk aftermarket sudah mengeluarkan mungkin untuk kelas-kelas menengah atau menengah ke bawah untuk motor-motor mid range ya itu sudah banyak produk aftermarket yang mengeluarkannya. Ya, cuman saat ini kita S-Line itu belum mengeluarkan shock breaker depan ya baik yang teleskopik maupun yang upside down. Kita baru ke shock breaker belakang. Nah, ini dia ya. Jenis yang kedua adalah shock breaker belakang ya. Sama seperti shock breaker depan, fungsinya untuk meredam guncangan ya. Biasanya umum digunakan di motor-motor bebek ataupun motor-motor matic juga sama ya. Ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tipe monoshock. Ya, tipe monoshock ya seperti yang jadi dia tipe monoshock untuk shock breaker belakang. Seperti namanya mono artinya satu, berarti dia menggunakan satu suspensi untuk dipasangkan di motor tersebut. Ya, ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya, ini yang bentuknya tabung ya. Ya gitu. Ini tipe monoshock dan ini biasanya dipakai untuk tipe-tipe motor-motor yang bisa dibilang kecil ya, motor-motor kecil yang bodinya kecil itu biasanya masih menggunakan tipe mono ya. Ada kelebihan ya, kelebihannya tentu shock breaker ini punya kemampuan terhadap respon yang cukup baik ya terhadap perubahan kondisi jalan serta stabilan yang sebenarnya masih bagus. Motor matic kayak misalkan kayak Mio, Vario juga sebenarnya masih pakai tipe mono ya atau mungkin disebutnya single shock ya karena ada beberapa tipe matic yang menggunakan tipe dual ya. Kenapa masih mungkin bisa disebut mono kayak karena dia menggunakan satu dan harganya tentu akan lebih murah misalkan dibandingkan dengan tipe yang lainnya. Ya tipe mono ini biasanya juga lebih simple ya. Walaupun dia menggunakan satu ya, ini terhadap menekan guncangan masih sangat baik dan juga salah satu kelebihannya adalah dia itu perawatannya cukup mudah. Yang kedua ada double shock. Ya, double shock ini itu biasanya dipakai di motor-motor bebek. Ya, motor-motor bebek itu menggunakan tipe dual shock atau double shock. Ya, biasanya kanan kiri ya. Bahkan untuk motor matic juga sudah ada yang menggunakan tipe dual shock. Yaitu motor-motor matic yang besar biasanya kayak Maxi Matic seperti NMAX, ADV, dan PCX. Nah, bedanya dengan monoshock, biasanya kalau monoshock kalau misalkan di matic itu dipasangnya di kiri aja. Ya, di kiri aja. Kalau misalkan di tipe-tipe kayak MX atau motor-motor bebek ya di Satria View misalkan itu di tengah. Kalau yang mono. Kalau yang matic kan satu di kiri. Tapi kalau misalkan dual shock berarti dia ada di kanan dan di kiri ya. Kanan kiri. Seperti ini. Kelebihan dan kekurangan ya pasti dari sisi suspensi, dari sisi peredaman itu lebih baik sebenarnya dan juga dari sisi kestabilan itu lebih baik dibandingkan dengan tipe mono karena dia meredam di kanan kiri ya. Jadi dari sisi keseimbangan ini lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan tipe mono ya. Kalau misalkan dibilang dari sisi harga
sebenarnya harga memang cenderung lebih mahal untuk yang tipe dual shock seperti ini. Tapi kembali lagi tergantung tipenya, ya. Karena shock breaker ini ternyata ada lagi tambahannya. Yang tadi udah sebut ke ulik sebentar, yaitu adalah shock breaker baik yang mono atau yang dual itu punya tipe lagi, ya ada turunannya lagi, yaitu shock breaker yang basic dengan tabung yang ada di dalam, ya komponennya, ya tabung dalam seperti ini. Ada juga ada sub tank atau tambahan tabung seperti ini, ya. Jadi dengan adanya tambahan tabung ini akan memberikan respon atau peredaman yang lebih baik dan kestabilan yang lebih baik tentunya. Ya, bedanya di mana? Selain di jenis tabungnya yang berbeda, ya yang tipe tanpa tabung tambahan itu tabungnya cuma di dalam aja, ya di dalam saja, di sini ini aja. Dan kan ada tabung tambahan di sini. Dan ini sih buat apa? Ini biasanya fungsinya untuk menyimpan gas ataupun oli, ya sehingga peredamannya lebih baik, terutama untuk pemakaian lebih advance seperti untuk balapan ataupun untuk touring. Karena ketika dia melakukan peredaman lama-kelamaan akan panas, ya sehingga dengan oli tambahan dan gas nitrogen biasanya akan lebih dingin dan performanya tidak menurun seiring berjalannya waktu, ya atau penggunaan yang lebih lama gitu, ya. Untuk tipe Matic juga ada, ya tipe Matic, ya seperti ini, ya baik yang single ataupun yang dual shock, ya untuk Maximatic yang dual shock juga sama, ada tabung tambahan dan di sini ada jalur untuk oli dan gasnya. Ya, jadi ketika dia kena beban, ya aliran oli itu mengalir, ya dari sini ke sini dan dia akan kembali, ya. Tapi ada juga tipe yang variasi aja. Ini biasanya buat teman-teman yang budgetnya mungkin lebih terbatas dan mengutamakan untuk tampilan. Biasanya untuk modifikasi, tapi untuk modifikasi untuk looks-nya aja, untuk tampilannya aja. Biasanya ada, tapi tabungnya variasi aja, jadi kosong, nggak berfungsi. Dan untuk tipe tabung biasanya dilengkapi dengan fitur ribbon adjuster, ya. Ribbon adjuster itu apa? Ini adalah untuk mengatur tingkat kecepatan dan lambatnya tendangan balik, ya. Jadi ketika dia terkena beban dia akan turunkan dan akan kembali lagi karena dia ada kayak dari bekas ini atau pairnya ini. Ini bisa diatur di sini, bisa diatur di bawah di ribbon ini. Jadi ketika dia kembali ke posisi semula, dia akan lebih cepat ataupun lebih lambat, ya. Sama seperti yang tipe ini juga, ya. Cuman untuk bedanya ada lagi di tabung yang seperti ini, biasanya ada settingan kompresi, ya, gitu. Jadi varian-variannya yang bisa gue ambil kesimpulan, ya, untuk shock breaker depan itu ada dua jenis, ya, ada tipe teleskopik dan upside down, ya. Dan tipe suspensi depan juga ada yang pakai tabung. Walaupun jarang, itu sekarang sudah ada yang menggunakan, terutama untuk tipe teleskopik, itu menggunakan settingan ribbon yang bisa di-adjust juga seperti shock breaker belakang, ya. Walaupun belum banyak pabrikan yang mengeluarkan, kita sendiri dari Xline juga belum berani untuk mengeluarkan karena R&D-nya mungkin ya lebih mahal, ya, untuk shock breaker depan. Untuk shock breaker belakang juga sama, ya, ada yang mono, ada yang dual, ya. Itu dibagi lagi, ada yang basic dan ada yang tabung dan tabungnya variasi, ya. Jadi itu beberapa jenis-jenis suspensi atau shock breaker yang ada di pasaran yang biasa digunakan oleh pabrikan-pabrikan kendaraan sepeda motor di Indonesia. Ya, untuk produk aftermarket lebih beragam lagi, ya, untuk jenisnya, ya. Ada yang jenis tabung, tabungnya variasi, yang tabungnya ada settingan rebound, yang tabungnya ada settingan kompresi, ada yang enggak, ya, tergantung fitur yang ditawarkan. Harganya tentu akan sedikit berbeda-beda tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa. Seperti apa sih kebutuhan yang diperlukan, ya. Teman-teman harus tahu cara berkendaranya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Misalkan butuh untuk hariannya apakah untuk sendirian aja atau berboncengan, ya, karena suspensi ini enak enggaknya tergantung dari berat, ya, berat yang ditampung oleh suspensi. Ya, ada beberapa yang masuk ke kita misalkan kita butuh suspensi untuk kerja tapi barang bawaannya banyak, ya, nyampe mungkin sekitar 200 kilo bisa nggak, ya? Jawabannya tergantung mau yang tipe apa. Kalau misalkan 200 kilo mungkin kita akan tawarkan seri tabung, ya, karena kembali lagi biasanya untuk seri tabung bagian as tengahnya akan
lebih besar kan kalau di kita. Ya, beda dengan yang seri yang biasa seperti ini. Biasanya ini 12 mili, kalau yang tabung kita pakai 14 mili sehingga bisa menampung beban lebih berat lagi ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang butuh-butuh produk suspensi terutama dari S-Line, silakan bisa hubungi kita lagi ya, informasinya di kolom description. Kalau misalkan kalian mau pertanyaan-pertanyaan lainnya ya, request pembahasan lainnya, silakan bisa langsung di kolom komentar atau hubungi kita via Instagram di S-Line Motomaster Indonesia. Dan itu aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, silakan tinggalkan di kolom komentar, mungkin akan jawab di video mendatang. Terima kasih. Gue Yogi, jangan lupa follow gue juga di Instagram di ris.ig atau follow gue di YouTube di ris.ch ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.